Kalaupun dipaksakan punya hak, silakan Dinda kaji dari kitab Matius sampai Wahyu. Adakah Yesus melarang kalian melakukan perbuatan ini? Begini abang, Kalau ada di mana datanya? begini abang tidak mengerti maksud saya nih. Maksud kami Katolik dan Kristen itu berbeda abang dalam pemahaman kitab suci. Kalau dalam ajaran gereja Katolik menolak abang dengan jelas di sana. Karena kitab kami saja berbeda abang sebenarnya dalam ini. Yang lengkapnya itu ada dalam kitab suci agama Katolik. Kalau Protestan itu sudah dibuang, sebagiannya sudah dibuang. Oke, sekarang kita kaji. Oke, kita kaji ya. Ya, dalam ajarannya Katolik ini dilarang. Ya kan? Kita anggap apa yang dilakukan mereka ini bukan Katolik, tapi gereja-gereja lain dari gereja Katolik, betul? Iya. Cocok? Oke. Sekarang kita kaji dulu di ajarannya Katolik. Ya, berdasarkan hukum apa kalian melarang ini di ajaran Katolik? Pernahkah adakah di dalam kitabmu? Memang kalian kan 73 kitab ya. Ya? Kalian 73, sementara Kristen Protestan 66 gitu. Iya, betul abang. Nah, kan ada perselisihan berapa itu ya? Ada perselisihan 6 ya? Iya kan? Iya. Ada perselisihan 6 kitab di situ. Nah, di mana di dalam perselisihan 6 kitab itu dilarang kalian? Dilarang kalian untuk melakukan hal ini. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana tertulis Yesus melarang itu? Di share teman-teman, di tiap teman-teman ya. Di mana tertulis apa? Adinda Greg? Kalau dalam Injil tidak tertulis abang, hanya Nah itu sama aja. Berarti salah menurut gerejamu, benar menurut gereja mereka. bukan begitu abang. Salah menurut gerejamu, benar menurut gereja mereka. Tapi kebenaran di dalam gerejamu tak bisa kau jadikan sebagai bahan untuk mengintervensi kebenaran di dalam gereja mereka. Yang jadi pertanyaan, Tuhan kau Yesus, Tuhan dia Yesus. Tapi kenapa kalian cakar-cakaran? Tuhannya sama, aturannya kok beda. Tuhannya sama, ya. Dalam memandang sebuah perbuatan kenapa beda? Tuhan kau Yesus, kau pandang dengan pandangan Tuhanmu Yesus itu salah. Dia Tuhannya juga Yesus. Dia memandang dengan pandangan Yesus adalah Tuhannya, benar. Cemana itu? Begini abang jangan terlalu berpatokan pada itu. Karena semua itu sudah dijelaskan di kitab itu. Jadi abang Di itu kan mana? Kalau kejadian dijelaskan yang dalam kitab sekarang itu di abang. mana tertulisnya Dinda? Kau sendiri tadi sudah akui nggak ada. Maka muncul hukum baru karena luput hukum itu dari Tuhanmu. Manusia membuat hukum sendiri. Hukum apa? Hukum akal-akalan. Ya kan? Karena mereka ini suka dengan perbuatan ini, mereka bikin hukum akal-akalan mereka. Disahkanlah ini di gereja mereka. Karena kau tidak suka dengan perbuatan ini, maka muncul hukum akal-akalanmu. Di mana hukum itu kau buat untuk mengganggu perbuatan ini. Tapi jika saja kalian berdua melakukan hal ini, maka jika kembali kepada hukum dari Tuhanmu, hukum dari Bibelmu, sebenarnya dua-dua kalian pun gak salah. Karena kembali pada konteks awal, nggak ada larangannya secara eksplisit. Maka kita bawa ke dalam peradaban. Pandangan peradaban ternyata, ya maaf ini buat adik-adik Oten ya. Buat adik-adik Oten, buah pengajaran kalian bertentangan dengan peradaban. Karena bisa merusak peradaban. Kalau kayak gini anak keturunan kita, nggak punya cucu lah kita nanti. Nggak punya cucu. Belum lagi kita
mereka membawa hukum budaya kan, kebiasaan ada istiadat lokasi apa di tempat sekitar. Di antara mereka ini Susi sama Susi, siapa yang jadi apa ini kepala rumah tangga ini? Siapa yang diwajibkan cari nafkah ini antara Susi sama Susi ini? Dan jadi tulang punggung siapa ini antara Susi sama Susi? Gak ada hukum lagi kan yang menentukan itu, maka mereka bikin hukum sendiri. Dipastikan ketika mereka memaksakan perbuatan ini, mereka pun di rumah cakar-cakaran. Cakar-cakaran, tapi kalau digunakan hukum itu adalah hukum Tuhan itu sendiri, masing-masing dari pribadi masing-masing sudah tahu tugas dan kewajiban masing-masing. Gitu. Dijawab kan ya? Nggak bisa. Oke, kita coba si Evata dulu ya. Silakan Bang Cahaya kalau mau sampaikan. Evata, gimana tanggapanmu Evata? Sebenarnya agak lucu Bang pertanyaan Abang kalau saya lihat. Karena gini. Sama halnya Bang. Nah, Kok melucukan Oke, pertanyaan, Bang? Yang tadi lucu ketawa dulu aku terus. iya makanya gini. Sama halnya apakah ada larangan orang telanjang di pinggir jalan? Ada. Di mana Ada. hukumnya? Jika Di mana pelakunya itu hukumnya? adalah Islam, Dinda. Dinda dengar. Jika pelakunya Tunggu, gantian dulu, jangan langsung framing. Jangan memframingkan langsung. komplain. Abang ini terlalu jadi- framing keluar Jadi jauh. itu yang kutanya tadi kan. Ku bilang ketika tidak ada larangan, hukum negara ini misalnya tidak ada melarang orang telanjang di pinggir jalan. Apakah itu boleh dilakukan? Ketika tidak Ada ada hukum yang larangannya. melarang. Hei, cemananya kau? Tunggu. Itu Ini masuk ke dalam undang-undang asusila. Nggak percaya lah kau, Di mana? gila kau ditangkap kau. di mana ada orang telanjang dilarang? Orang Ada telanjang itu larangan kan dia dilarang. kecuali kau ODGJ. Kata-kata. Makanya itu ODGJ aku pun nggak bilang, boleh, ya. Bang Faro. ODGJ pun nggak boleh. Langsung dipakein baju. Masa ini nggak tahu dia hukum di negerinya pun nggak tahu. Iya, nggak boleh. Bahkan setelah ODGJ pun, kalau nampak di depan mata ODGJ nggak pakai baju, Tunggu. kita disuruh memakaikan. Kalau nggak inilah, kita nanti yang inilah. ditanya. Hmm. Inilah nggak mau gantian, ngomong terus. Kok nggak mau gantian rokok botol? Bukan botol, langsung menghakimi. Lihatlah, ini contohnya nggak mau Iya, terima enggak, ya udah kebenaran. gini aja. Kalau kau bilang nggak ada larangan, sekarang kau open cam, sekarang kau telanjang kau di depan ini, di depan umum. Ayo, Ah, silakan. mulai gila dia, emosi dia. Ya udah silakan, kan nggak ada larangan, dan silakan Sabar kami mau dulu. lihat. Pokok Sabar sabar, dulu. praktekkan Sabar dulu, dulu. praktekkan dulu. Kami mau lihat, praktekkan dulu kan nggak ada larangan. Sabar Praktekkan dulu, Ito. praktekkan kok nggak pakai baju. Sabar dulu Eh itu. kok disuruhnya sabar, emosi. disuruh Jangan praktekkan, nggak berani. Gak ada, nangis. cari undang-undangnya yang melarang orang telanjang Ya di udah jalan. Ini. Kita bicara pakai data aja, ngapain keluar-keluar kita capek kali kita bergaduh cakar-cakaran kita ini. Ini kau pun undang-undang negerimu pun kau nggak tahu, kau parah betul lah kau. Nih, parah kali kawan ini. Di undang-undang King, apa? Wendel dari tadi kemana aja kau teking? Kau ya teking ya. Tangkapilah orang gila itu kalau telanjang dilarang. Nih, Penuh nih. penjara. Pelanggaran pelaku dapat dikenakan pasal 10 Undang-Undang 44 nomor 2008 tentang ini jangan dibacakan nanti kena ban. Pelaku dapat dikenakan pasal 27 nomor 1 2007 tentang informasi dan ini. Nih, Mana dibilang tentang telanjang? ini Udah paham itu kesusilaan bang. secara sengaja dan terbuka. Udah jelas Pasal itu bang. 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini. Kau pun enggak aja kau. Hukum negeri kau pun kau nggak tahu kau. Parah kali kau.
Itu Kau satu bilang pula contohnya. nggak ada Ya. larangan. Jangan langsung emosi, tenang dulu sedikit. Bukan Kenapa pada langsung emosi loh, terpancing Dinda. Kau hukum negeri kau pun kau nggak tahu. Macam mana kami mau bertanya tentang hukum di agama kau? Jadi gini Dinda ya, dengar Dinda. Ini terlepas dari hukum di negara Republik Indonesia. Yang kau tanya hukum dalam agamamu gitu loh. Kalau Oke. kalau kau tanya umat muslim, jika pelakunya muslim, hukum yang kami berikan kepada pelaku itu bukan hukum di negara Republik Indonesia. Ya, tapi hukum ya berdasarkan syariat Islam, di mana Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan syariat kepada kami, batasan-batasan aurat bagi laki-laki di bawah pusar, di atas dengkul. Bagi perempuan semua aurat kecuali wajah dan telapak tangannya, ada ketentuannya. Tapi kalau dikembalikan kepada oten, adakah Kalau hukum ke bagi oten, batasan aurat? ada. Mengingini Gimana? dalam hati saja. Tunggu dulu. Mengingini dalam hati saja sudah berzina, kawan. Itu lebih dalam lagi. Itu lebih dalam lagi. Assalamualaikum. Wih, buka ayatnya. Masa nggak tahu? Siapa yang masih bilang nggak tadi? Siapa yang bilang tadi di negara kita? Ini orangnya kawin. Ini kan udah disahkan ini sama pendetamu ini. Kok kau bilang pula lagi? Pendeta mana Sama itu? halnya kau yang kawin dengan istri kau. Kan kalau kalian pak kan nggak dinyatakan lagi kalian berzina. Karena apa? Karena udah disahkan sama panditamu. Ini kan udah disahkan sama panditanya ini. Ini bukan pendeta aku itu. Aku nggak kenal itu. Bukan kau bilang Pendeta pun banyak yang pendetamu. sesat, kawan. Makanya kau dengar perkataanku Dinda. Sama halnya dengan kau dengan istrimu. Tak lagi dikatakan berzinoi karena sudah disahkan sama panditamu. Ya kan? Sementara mereka berdua sudah disahkan juga sama panditanya. Yang jadi pertanyaannya, panditamu dengan panditanya kenapa berbeda? Kalau itu nggak jadi pertanyaan, untuk itu karena meluruskan dia nggak semua sesuai itu, Alkitab. maka harus muncul hujah penengah di antara itu. Hukum mana menurut yang disampaikan Yesus yang benar? Ternyata setelah kita kaji, tidak ada larangan secara eksplisit dari Yesus. Berarti pendetamu benar, pendeta ini pun juga benar. Oke, itu kan framing abang toh? Nah, framing pula gitu. Iya. Sekarang begini, kenapa Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam? Atau Hawa dan Hawa? itu Coba kan jawab. pilihanmu. Itu bukan Nggak hukum Lu itu. jawab. Gak nyambung. Bukan nggak nyambung. Gak nyambung, gak nyambung. Kenapa Allah menciptakan Adam Nyambung, dan Hawa? Bang. Bukan Jaka Adam dan sembung Adam? bolo gak nyambung blok, goblok. Udah diciptakan Le. berpasang-pasangan loh gitu. Itulah yang dikutip oleh Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat 5. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu. Bukan laki-laki sama laki-laki Le. Nah, di ayat berikutnya adakah Baca. kalimat begitu? Di kalimat berikutnya adakah Istrinya itu berkata laki-laki begini, atau perempuan? Oleh karena itu, janganlah kamu mendatangi laki-laki sama laki-laki atau menginginkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ada? Gak ada. Lah terus apakah ketiga tidak dilarang jadi boleh dilakukan? Nah, aku kasih kau analogi. Ketika Undang-Undang Republik Indonesia tidak ada Tidak melarang melarang. penggunaan narkoboy, tidak ada melarang penggunaan narkoboy, apakah polisi boleh menangkap dan menyatakan salah orang yang menggunakan narkoboy? Jangan polisinya, masyarakatnya dulu. Nah, Kalau apakah masyarakatnya masyarakatnya? kebalik, Apakah masyarakatnya. masyarakatnya? Oke, jika undang-undang tidak ada melarang itu tentang narkoboy, dengan hukum apa masyarakat melarang orang menggunakan narkoboy? Menggunakan narkoba itu dilarang bukan penggunaannya, tapi harus dengan izin. Ini dia. Hai, Nggak nyambung. gak nyambung. Gak nyambung dari tadi ngomong gak nyambung. Siapa yang izinkan gitu loh. Ngomong apa? Lari Penyalahgunaan kemana? narkotika ingat. Makan obat di Oh, rumah jangan makan jelas obat. kau bilang, jangan jelas kau bilang kena band aku nanti narkoboy. Abang, Oke, narkoboy. abang host terlalu Narkoboy. framing abang. Narkoboy. Maksudku gitu. Jadi gini, narkotika, narkoboy. Udah Narkoboy udah itu dua kali turun. Udah aku turunin, udah aku turunin. Udah 2 kali. Nyambung. Dari tadi Sengaja kau ngomong gak bilang nyambung. aku ya, sengaja kau. Siapa dulu si Lampu? Lampu, selamat pagi, agama apa Lampu? Kristen.
Lampu. Kristen. Akan jadi berhala kau tadi di bawah typing. Gak berani deh karena aku Kristen, takut woi, ya. Kristen. udah dia jawab. Udah lanjut. Imamat 20:13. Kitab Imamat itu bagian dari Torah. Ulangan 33 nomor 4 sudah dikatakan itu berlaku hanya untuk Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Kalau kau memakai hukum itu dari 12 anak keturunan Yakub, kau anak keturunan siapa? Sebelumnya santailah kita berdiskusi ya. Ini kan santai ya, aku adik. Iya, slow tulang, santai tulang. Oke, jadi tulang. Bani Israel itu keturunan Abraham, betul? Enggak di Bani Israel Abraham. Bani Israel itu bukan keturunan Abraham, tapi Yakub keturunan berasal dari Yakub. siapa? Yakub berasal dari Bani, siapa? Bani itu pun nggak tahu kalau ngomong. Yakub berasal dari siapa? Bani Israel, dengar Dinda biar aku kasih kau ilmunya. Bani Israel itu bukan keturunan Abraham, tapi anak keturunan Yakub. Kan gitu. Yakub kan dikatakan Israel. Bani itu dikatakan kaum. Ya, kaum siapa? Kaum dari Yakub. 12 anaknya ini adalah Bani Israel. 12 anak Yakub adalah Bani Israel. Tapi tak semua Bani Israel itu adalah Yahudi. Karena Yahudi anak keturunan Yakub dari 12 itu satu orang, dari Yehuda. Udah bisa saya tanggapi. Sekarang saya tanya. Aduh, nggak boleh saya ngomong ini. Udah silakan ngomonglah, ngomong. Yakub berasal dari Abraham juga, betul? Apa? Yakub juga berasal dari Abraham, betul? Kakeknya Abraham, betul? Yakub berasal dari Abraham. Yes. Akan tetapi hukum yang diturunkan kepada Musa itu khusus untuk Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Sementara kalian, ya kau, dari 12 anak keturunan Yakub, kau anak keturunan siapa? Iya, ini dengan jelas. Yakub adalah garis keturunan Abraham, betul? Apa? Yakub adalah garis keturunan Lampu kecil Abraham. kali lampu bisa dikuatkan nggak? Yakub dari garis keturunan Abraham, betul? Ya, Yakub anak dari garis keturunan Abraham. ya, sabar. Apa korelasinya dengan kejadian ini? Apa? Abraham itu adalah nenek moyangnya Yakub juga bisa dibilang. Maka Yakub Kamu kuatkan lampu. Suaramu kuatkan. Kalau nggak digantikan aja moten lain. berarti dari mana dasarnya kamu mengatakan imamat tidak bisa digunakan oleh orang Kristen? Ya Allah. Suaranya kecil kali. Kitab Imamat bagian dari Torah bukan? Yes. Nah, Ulangan 33 nomor 4 kau baca. Di situ dikatakan ketentuan hukum dari Taurat itu dikhususkan untuk jemaah Yakub, anak keturunannya Yakub. Oke. Nah, kau dari anak keturunan Yakub, keturunan siapa? Oh, dari keturunan Abraham dong. Oh, Abraham di bawah. Abraham itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Abraham dulu ada baru Taurat. Oke. Lihat, langsung panik. Langsung panik kan Langsung panik kau kan? Enggak panik loh, itu udah jelaskan itu sama Bapak Faruk, ya. Baik, ya, saya jelaskan di Galatia 3:17 yang dimana nenek moyang Yakub itu sendiri adalah Abraham, betul? Ya Allah ya Tuhan. Kenapa? Panik kah? Gini Dinda ya, aku jelaskan lagi sama kau ya. Ini Abraham nih di atas nih, Gak usah ya kan? dengar ini baik-baik. Dengar dulu, biar kau pinter adalah kau. Abraham, betul? Dengar dulu. Ini Abraham nih di atas ini. Ya kan? Ini Abraham di atas. Oke, Yakub posisinya di bawah Abraham apa di atas Abraham? Oke. Yakub itu berasal dari mana? Ya Allah ya Tuhan. Tungki. Dan tungki, longor. Jawab ya Bang Paru ya. Dengar ya, aku ini mau ngomong sama tulangku ini. Bang Paru, tulang.
Abraham. Ya kau tungkian cemana mau didengar dikasih tahu pun tungki kau. Jangan panik dong, santai. Saya ngomong sama Panik lagi kau bilang. Tungki. Dengar tulah. Jadi Abraham adalah nenek moyangnya Yakub, betul? Kan itu aja diulang-ulangnya. Ketika Abraham Tidak bisa adalah saya nenek jelaskan moyangnya dulu? Yakub, dengar dulu. Ketika Abraham adalah nenek moyangnya Yakub, apa korelasinya dengan Taurat? Oke, karena dari mana datangnya Taurat itu berasal dari keturunan Abraham itu sendiri, betul? Ya Allah ya Tuhan. Lihat, Longor kali gak masuk bapak lo. Otaknya itu kebanyakan makan lemak babi, lemak B2. kalian gak akan Ini lampu ya, aku kasih kau lagi analogi biar jelas ini sederhana ini pemahamanku. Kalau nggak sampai lagi akal kau nggak tahu lagu. Kebanyakan Ini makan lemak Abraham B2. nih di atas nih. Abraham di atas nih. Yakub di bawah Abraham. Ya, setelah Abraham meninggoy, inilah lahir anak keturunannya bernama Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Saya Israel. mengerti. Dengar baik-baik. Udah dengar dulu kau. Dengar Udah. dulu dong. Nah, yang punya hak atas hukum Taurat yang disampaikan Musa. Cair dragon. Ya, ini anak keturunan Yakub yang 12 orang ini. Yang di atas dari ini itu tidak punya hak lagi. Karena mereka punya hukum sendiri. Hukum mereka apa? Hukumnya Abraham pada saat itu. Ya kan? Sekarang saya tanya, apa korelasinya hukum Taurat ini bagi Abraham? Oke, keturunan Nggak berasal ada dari atas, betul? korelasinya. Keturunan mengalir dari atas, betul? Garis keturunan Apa? dari atas, betul? Garis keturunan dari atas, betul? Kalau garis keturunannya kau sampaikan, iya yang kau tanya hukum Taurat ini tadi. Atas dasar apa, legitimasi apa yang dimiliki oleh pemakan babi menjadikan hukum Taurat sebagai hukum kalian? Keturunan Abraham itulah berasal Yahudi yang dimana Yakub adalah Abraham itu tidak Yahudi, adik-adik ya Allah ya Tuhan. tapi Yahudi berasal Jangan darinya, betul? Abraham, Oke. 12 anak keturunan Yakub, 12 anak keturunan Israel pun tak semua Yahudi. Satu garis keturunan itu yang disebut dengan Yahudi. Santai, santai. Tak semua Bani Israel itu Yahudi. Tapi Yahudi sudah pasti Bani Israel. Bisa saya tanggapi? Bangsa Israel ada karena dari Abraham, betul? Yang dimana Ada keturunan Abraham kau. nenek moyang Yakub, betul? Ngelomor kali. Itu aja. Dengar muncung B2 itu nyundul-nyundul aja kan. Mabok. Penting kau dengar ya. Nyundul terus. Sudah jelas itu dibilang Bang Faruk. Ajaran Taurat itu. Ajaran Taurat itu hanya Ada bagi suara kita. Yakub gitu. Ada. Jelas, Baru jelas. ada. Ada suaramu. Ore ya 1500 polo Batak Mualaf ya. Yang 1500 di polo Batak Mualaf Beron Camp ya. Enggak lagi ya? 1500. Yang 1500 di polo-polo ya. Oke. 1500 Batak Mualaf di polo ya. Biar bisa on cam sayangnya. Oke, saya sapa dulu ya. Cinta Black, selamat pagi, agama apa? Cinta Black. Oke. Hendrianto, selamat pagi, agama apa? Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Oten-oten tuh bengal lah, dibilangkan bukannya orang-orang Israel masih ngaku ya tuh. Selu lah bang. Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
Ada lagi yang mau disampaikan Pak Heri? Halo, selamat siang. Bang Faruk, Selamat siang. Assalamualaikum Bang Faruk. Bang, satu-satu bang, satu-satu bang. Oke, Pak Heri di Bang bawah Faruk, dulu ya, lama Assalamualaikum kali. Bang. Oke, Maizon, selamat siang. Agama apa? Saya agama Maizon. Islam. Oke, Ripai ada yang mau disampaikan? Ripai ada yang mau disampaikan bang? Dipercepat bang. Bang, salah masuk aku, Kak. Ripai. Turunkan aja, Kak. Oh yaudah. Oke. Sumaya, selamat siang. Agama apa? Islam. Ada yang mau disampaikan? Ibu dipercepat Bu, ada yang mau disampaikan? Oke. Raden, selamat siang, agama apa? Raden, Selamat siang Kak, agama Islam. ada yang mau disampaikan? Dipercepat saja. Bang. Apa namanya? Kagum saja, kagum. Teruskan dialognya. Semangat Kak. Thank you. Bang Siap. Faruk semangat. Iya. Ya, Oke, terima kasih Oke. Kakak. Assalamualaikum. sama-sama. Oke, Napiri, apalagi nih Napiri? Awas lagi pertanyaanku dari kemarin-kemarin ya. Sepak kau nanti. Pertanyaan baru, Apa? kencing onta tuh rasanya apa? Sama seperti merasanya yang kau disuruh makan, ya makanlah roti di atas tai kering. Lagian moderator ini berapa kali dibilang, si Napiri jangan dinaikkan moderator. Udah berkali-kali dibilang dari kemarin. Juga dinaikkan sama moderator. Makanya nggak saya naikkan ya dari tadi moderator. Napiri jangan dinaikkan. Nah ini yang lain. Ini Risti Asti apa KW? Assalamualaikum. Oke Jaka, selamat pagi. Agama apa Jaka? Islam Bunda. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, semangat aja buat Bang Faruk di room ini semuanya. Bunda, sehat-sehat selalu ya. Baca. Oke. Muhammad Mesum di mana itu? Terima Muhammad kasih. Mesum. Muhammad Mesum di mana sekarang? Apa? Muhammad Mesum mana sekarang? Di kuburan. Apa? Yang Tuhan yang punya lato-lato di mana? Aku tak tahu pula. Yang menuatkan lato-lato itu yang menuatkan lato-lato yang gak ada manfaatnya itu di mana sekarang? Si Muhammad Di mana itu sekarang? mana? Muhammad Yang yang kubur menuatkan jadi bangkai. lato-lato yang gak ada manfaatnya di mana sekarang? Di Bang mana Faruk. sekarang? Naikkan temanya Bang, supaya edis ini bahas itu Bang. Angkat lagi temanya Bang. Teks, selamat siang. Agama apa Teks? Saya ini Mbak, saya Kristen selamanya. Hahaha. Kenapa Mbak? Yaudah, Mbak saya mau silakan. tanya dong. Saya Katolik. Tapi tunggu dulu Bang, aku sapa dulu ini satu-satu Bang, biar tahu. Ahmad, selamat siang. Agama apa Ahmad? Ahmad, dipercepat Bang. Oke. Muslim, Mbak. Introvert, selamat siang. Agama apa? Assalamualaikum. Introvert, Assalamualaikum Bunda. Islam ya? Ya Islam. Enggak, saya cuma mau kasih ini aja saran. Untuk konten kalian boleh menghujat pribadi tapi jangan asal ngehina nabi saya. Kalau kalian ngehina, saya pastikan leher kalian putus sama badan. Sherlock yang tadi Sherlock sama gua. Yang tadi ngatain Mamat Sherlock, sekarang juga gua tunggu Sherlock, gua pisahin leher lu. Oke Bang, di bawah dulu ya. Kita naik ada Dauten. Bang Faro, suaramu nggak ada, ke-mute. Bang Faro, suaramu ke-mute. Ya, kita setuju dengan apa yang dikatakan Bang Introvert tadi. Kita sepakat. Cuman kalau di Komal jangan jahar disampaikan, kena ban nanti hostnya.
Oke, teks, silakan teks. Teks. Ini Bang, sampaikan dulu yang Oten tadi apa tanggapannya tema itu gitu. Oh, turun dia, kabur dia. Naik lagi. Silakan bahas tema itu. Ini yang 00 apa siapa ini? Kabur dia, kabur. Ada. Adik tek. Adik tek. Tek. Aduh. Kabur dia. Udah tahu ini menghujat, kenapa dinaikkan lagi Edis TV-nya? Walah, moderator. Kan udah tahu dia menghujat, kenapa dinaikkan lagi? Ada aja moderator nih. Itu si Edis TV itu tadi yang menghujat Nabi Muhammad. Allahu Akbar, moderator. Edis TV KW. Kenapa dinaikkan lagi, orang udah diturunkan? Ini ya 1100 di Polo Batak Mualaf ya, 80 lagi di Boto ya. Di Polo ya. Anti Max, selamat pagi, agama apa? Anti Max. Oke. Bang Faruk, Kenapa saya sih izin Chan turun naik dulu ke Bang Chan? Faruk ya. Saya izin turun dulu Bang Faruk. Semangat sekali. Terus Bang Faruk. Teman-teman semua di atas ya. Makasih Bang Faruk. Teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Udahlah ke ini aja dulu Bang Faru, si Greg ini Oten dia nih. Iya, dia udah terkapar, cuman lagi. Ya udah, kalau terkapar sadat aja. Asadu. Gak mungkin dipukulin lagi. Asadu. Greg. Kau kan udah terkapar tuh, Asadu. Greg, kok jadi diam kau? Makanya aku bilang, komal kita ini komal apologet teman-teman. Satu sama lain kita saling membela iman, bukan menonton iman. Si Greg ini kan menonton ini jadinya nih. Makanya turunkan aja lah, udah nggak bisa lagi dia nih. Udah mencret itu, mana ada lagi? Jiwa baru mau minta naik lagi tuh. Di TV nggak, dia udah ngomong kotor tadi tuh, kena ban nanti aku. Oh yaudah. Di TV sudah menjelaskan, iya dia menjelaskan kepada orang-orang yang longor. Nah, woi Islam, siapa yang mau bisa mau potong leher itu siapa? Manggut gitu. Kenapa Gos? Islam, siapa mau potong leher itu? Ngamuk-ngamuk kok Gos. Iya, Edis menjelaskan kepada umat manggut-manggut seminggu sekali. Kalau sama umat yang seminggu sekali, apapun penjelasan masuk akal. Orang Tuhan mati aja masuk akal kok sama begini mereka. Tuhan ngotong masuk akal sama umat seminggu sekali. Manggut aja. Boster, selamat siang, agama apa Boster? Boster. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Saudaraku jangan lupa di follow Batak Mualaf ya. 80 lagi Batak Mualaf. Biar bisa on 80 lagi. Assalamualaikum Bang Faruk sama Bunda Batak Mualaf. Salam kenal, saya dari Lombok NTB. Waalaikumsalam. Agama Muslim Kang, Bunda. Saya jadi pendengar setia aja sih. Senang saya dengar debat kayak gini. Turunin aja Bunda, Bang Faruk. Aku jadi di bawah aja. Ya, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Aksan, selamat siang, agama apa? Lalu Aksan.
Oke. Mawar, selamat siang, agama apa? Mawar. Mawar. Oke. Moderator. Netizen, follow Batak Mualaf 50 lagi. 50 lagi biar bisa on cam. 50 lagi Batak Mualafnya. Anak SM, selamat siang, agama apa? Anak SM. Islam bun. Kalau ada Ada yang mau menghujat disampaikan, saya, Bang? kalau ada yang menghujat, saya yang layanin. Oke. Dari Madura bun. Oke, kasih ya, Bang. Oke. Novalni, selamat siang, agama apa? Selamat siang Kak, selamat siang. Agama apa? Alhamdulillah kita Muslim Kak, Muslim. Ada yang mau disampaikan? Ah itu memang parah hoten-hoten itu ya, menghujat aja taunya ya kan. Itulah buktinya mereka ajaran kasih, Bang. Entahlah memang kalau memang Masih hoten-hoten kita ini yang Bang. dihujat, Bang. Ya sih mending kita dihujat. Ini Tuhannya yang dihujatnya kok. Assalamualaikum Bang Faruk, Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Islam ya. Bang Faruk, Bunda, tolong kalau untuk yang menghujat Rasulullah diturunkan saja. Karena bisa Iya, Bang, itu bikin kita diturunkan emosi pasti, sebagai Bang, umat cuman muslim. dengerin dulu, Bang. Kita itu turunkan, cuman terkadang di moderator dan saya pribadi juga itu suka lelet di HP, Bang. Kita pasti turunkan orang kayak gitu. Oke, Cuman siap. kadang Terima kasih. moderator dia suka lelet. Terima kasih Bang Faruk, Ya, Bunda. sama-sama. Turunkan ya, saya diturunkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat Bang jiwa baru, Naufali. adik jiwa baru, kau datang lagi besok ya adik. Datang lagi besok. Karena omonganmu tadi mengatakan BODOH dan kata-kata yang lain tadi, aku kena peringatan adik. Kalau kau nanti ku naikkan di waktu yang sama dalam live ini, aku kena banned nanti adik. Ya. Ini TikTok ini sekarang 2025 ini sensitif adik. Nanti tamu yang ngomong kotor, host pun kena beret adik. Tolong adik ya, kau pahamnya. Rp1 pun harta opungmu nggak ada di komal ini adik. Kalau ada tadi harta opungmu di komal ini nggak apa-apa, rungkat ini adik. Ini nggak ada harta opungmu Rp1 pun, ngatur pula kau di sini adik. Jadi jangan ngomong kotor. Jangan mengatakan perkataan-perkataan yang mengarah kepada perundungan. Kena beret nanti. Bang Faruk. Ya besok adik ya, besok datang lagi adiknya. Oke, silakan Bang Novan. Itu Iya, Bang sebenarnya- Novan, silakan. itu kalau aku berpendapat ya kan. Kalau aku berpendapat itu hoten-hoten bercakap-cakap kayak gitu, itu biar akun Bang Faruk itu kena apa namanya? Kena banned ya. Kalau sudah kena banned kan, iya tahu. Iya. kalau sudah kena Memang banned tahu kan nanti aku berkurang lagi kedua. apologit apa ini? Apologit Islam kita ini. Ini kan Ada lagi yang mau akun disampaikan, ini, Bang Novan? Akun ini pernah kena banned 3 minggu. Baru live kena banned lagi. Aku pelajari ternyata masalahnya di situ. Tamu yang ngomong kotor, hostnya pun kena juga, makanya langsung turunkan. Oke, ada lagi Bang Noval. Oke. Selesai Bang, selesai. Ya, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan Bang Deval, silakan Devalrus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, siang Bang, silakan Bang. Minta tolong nabiku jangan dihina, itu aja, Bang. Siap. Teruskan mencerdaskan bangsanya, Bang. Insyaallah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bang, turunkan aja bang. Irfan, selamat siang. Assalamualaikum. Mana ini tamunya? Si Ripain ini kan tadi udah naik. Ada lagi mau disampaikan Ripain? Iya Mbak, ntar Mbak. Ini Bang Faruk, itu aku dari Aceh kan. Jadi cuma ngasih masukan saja sama Bang Faruk. Kalau ada oten yang seperti itu, jangan dilayani Bang. Itu sengaja untuk biar di bel itu apa akun Bang Faruk, biar nggak disiarkan di Islam Bang. Ada wah amannya ada wah. Nalun ini wah. Itu aja Bang. Rifai. Iya Bang. Nalun ini wah aman. Iya Bang. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke lanjut. Oke, kita sapa dulu ya. Turunkan aja, Kaitan, Pak. selamat siang, agama apa? Selamat siang, agama Panjaitan. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Mau minta kecerahan. Nanti yang di luar Islam itu membandingkan orang Islam itu sembahannya nggak nampak katanya gitu. Yang lain Islam itu sembahannya nampak gitu. Gimana kita menjawabnya Bang Faruk? Terima kasih. Itu buktinya bahwasanya ajaran kita selaras dengan ajaran dari nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu juga menyampaikan tentang ketuhanan, Tuhan yang tidak kelihatan dan tidak bisa dijangkau oleh mata. Tidak ada satu nabi pun di masa lampau, nabi-nabi terdahulu setelah Nabi Muhammad SAW ya menyampaikan bahwasanya Tuhan itu kelihatan, tidak ada. Ingat dalam kisahnya Musa, ketika Musa ingin melihat Tuhan, ya Allah itu masih menunjukkan kehendaknya pecah gunung batu. Kalau iman mereka, jangankan lihat Tuhan, Tuhan itu dibuni lagi sama mereka. Nepang lagi Tuhan itu. Makanya aku bilang sejugul-jugulnya Bani Israel lebih jugul lagi Oten. Ya, gak ada ceritanya. Jangankan Tuhannya, ya ciptaan Allah saja matahari, tidak ada manusia yang mampu melihat matahari. Saat ini yang kalian lihat itu adalah sinar dari matahari, bukan matahari. Sinarnya yang kalian lihat. Melihat sinarnya saja berlama-lama kita nggak tahan. Konon nengok mataharinya, konon lagi melihat penciptanya, mana tahan kita. Semoga aja. Itu buktinya ajaran Islam ini adalah ajaran yang selaras dengan nabi-nabi terdahulu. Jika kita berpegang mengikut kepada ajarannya Oten, maka sia-sialah Tuhan pernah mengutus para nabi yang terdahulu. Sia-sia. Kenapa? Karena ternyata apa yang disampaikan nabi-nabi terdahulu kontradiksi dengan menjadi pengajaran dan juga iman dari umat-umat Oten ini. Ya kan? Itu buktinya Bang, Islam itu adalah ajaran yang benar gitu loh. Karena memang tidak ada nabi-nabi terdahulu mengatakan Tuhan itu kelihatan. Sebenarnya dalam Bible mereka bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang telah mengutus aku rupanya tidak bisa dilihat oleh mata, suaranya tidak terdengar, kata Yesus. Kan selaras sebenarnya, cuman ya begitulah mereka. Oke, ada lagi Bang Panjaitan? Nah itu aja, terima kasih sudah diizinkan mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemini Siombing, selamat pagi, agama apa? Gemini Siombing, Gemini Siombing. Oke. Ya. Darut, Yo Bunda, selamat pagi. agama apa? Agama Islam KTP. Ya, ada mau disampaikan? Ini cuman mau bertanya. Soalnya mau naik di komalnya Mekana nggak pernah dikasih naik.
Yang mau saya tanyakan tentang surga, Bunda. Kalau menurut Kristen, surganya Kristen itu bagaimana? Ada berapa tingkatan kalau ada tingkatan? Nanti kita tanya Moten ya Bang ya. Biar nggak Enggak. monolog ya. Maksud saya kan begini, Bunda. Kalau memang benar agama Kristen itu ada surganya, berarti saya juga kebagian. Oke. Raden, selamat siang. Agama apa Raden? Alhamdulillah Muslim, Bun. Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya cuma mau nyampein ini aja. Janganlah suka menjelek-jelekan Nabi gitu ya. Itu nggak bagus. Buat yang ngejelek-jelekin juga kalau dibalikin juga kan nggak enak. Intinya gitu aja. Oke. Kasih Bang. Gak ada lagi pasien. Teman-teman yang 900 orang di follow ya Batak Mualaf 20 lagi berbisa on cam. 20 lagi berbisa on cam. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik lawan Bang Faro. Memang Bang Faro ini menjengkelkan Ten. Aku aja pun disuruh-suruh sama dia. Iya. Aku disuruh-suruh sama dia. Nekan Oktober kita lawan nekan kata dia. Jadi udahlah Ten. Aku kalau sama Bang Faro angkat tangan aku Ten. Kalian yang ngadapin dia. Ngadapin kalian dia. Ayo Ten. Kejam kali memang dia. Masa dikatakannya lah kan Ten. Dikatakannya Tuhanmu di lubang hidung Ten. Memang parah kali si Faro ini boh. Ngeri memang dia nih. Kalian hantam dia Ten. Kalian hantam dia. Senang kok aku kalian hantam dia. Ya, di share-share teman-teman ya. Di share-share ke Edis. Gak ada suara aku ya? Ada. Ke Edis pun di share-share ya. Bang Faruk lawan Mikana, aku mau lawan perempuan. Aku gak mau diskusi lawan perempuan teman-teman ya. Gak mau aku. Alhamdulillah Yes, ketemu 1000. Oke. Thank you Aldera Panjaitan. Usapa dulu Yoga. Selamat siang. Agama apa Yoga? Agama Islam. Yoga. Agama Islam. Ya ada yang mau disampaikan? Kakak agama apa? Oh turun Bang kalau tanya agama saya. Turun Bang, turun. Kalau abang tanya agama saya turun. Aksa selamat siang. Agama apa? Muslim, Bunda Esti. Di bawah aja lah Bunda. Ya. Di bawah, di bawah. Ya, Oh ya Muslim. udah salah kepencet ya. Muslim. Ini noise sekali loh siapa ini? Dari tadi. Si Muhammad tadi. Ini cara ini. Oke. Masa ditanya agama aku apa? Onde mande. Ya, Eva, Farija, siang. Assalamualaikum. Agamanya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Sule ada yang mau Ah, ini disampaikan? mau saya sampaikan sedikit kepada orang-orang Muslim di sini. Kalau boleh tidak usah naik di sini. Menyewa saya di bawah, lempar-lempar saja itu koinmu. Ini menghalangi Bang Farul. Biar OT yang naik. Kalau tidak ada Islam yang naik, boleh dia berehat-rehat. Tidak usah naik di sini orang Islam. Menyewa saja. Kalau ada koin lempar saja. Ini untuk bagi rehat juga Bang Faruk kita ini. Makasih Bang Sule. Bang Sule. Ya. Bilangnya gini, kalau ada gift lempar saja. Kalau Ya, ada rezeki transfer saja gitu. Ya kan Bang Sule? Ya, ya. Supaya ada juga ruang rehat. Kalau tidak ada Nah, OT, gitu. biar dia berehat dulu. Kalau ada rezeki lebih tayab saja ya kan Bang? Ya, ya, Lumayan buat beli begitu. kacang, kopi ya kan? Ya. Ya. Besar, ya. Bang Sule juga gitu Bang. Ya, itu saja Bunda. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama. Waalaikumsalam Bang Sule. Momi, selamat siang. Agama apa Momi? Selamat siang, assalamualaikum. Maaf Bunda kepencet. Aku nyimak aja di Oh, bawah. waalaikumsalam ya Momi. Bos Batubara, selamat siang. Agama apa? Siang, agama Islam. Ada yang mau disampaikan Bang?
Saya nanya dulu baru naik ini. Enggaknya agamanya apa? Ya udah bang, dibawa aja dulu ya bang ya. Assalamualaikum. Masa agama gue ditanya. Udah bang, dibawa dulu ya bang ya. Coba tanya netizen. Netizen tahu tuh agama aku apa? Netizen, coba netizen. Kasih tahu agama aku apa netizen. Oke, lampu. Kuberikan kau kesempatan terakhir lampu ya. Kuharap kau gunakan akalmu lampu. Mana si lampu tadi? Lampu? Enggak ada dia pergi. Dia pergi dia. Mas Jun, selamat siang agama Oke, apa, Jun, Mas selamat Jun? datang Jun. Selamat siang, Ya, Bunda. saya udah bisa on-cam. Agama Islam. Udah. Ada yang mau disampaikan? Ada. Semalam tuh ya Bang Farul, saya kan masuk di live-nya si Edis. Jadi saya tanya dia, kenapa asal masuk ke room Bang Farul langsung keluar aja? Bang? Katanya abang yang nendang dia, Bang. Terus Itulah dia luar bilang, biasanya mereka itu. terus dia bilang Bang, dia bilang sama Bang, Bro, cair dari Bang Darwis, bro. Farul tuh kalau dengar suara saya ketakutan dia katanya. Muncul, udah ya, jangan panjang-panjang ya. Udah ada lampu ya. Bang Faru tadi nyariin lampu ya. Udah ya, Bang Jul, maaf ya. Oke, Assalamualaikum Bunda. Bang Jul. Nah, silakan lampu. Sini dia Bang Faru. Halo tulang. Sudah siap bahas? Oke, sudah lampu. Kau kali ini serius kau ya. Pakai apamu ya, akalmu ya. Jangan kau bolak kanan balik, bolak kanan bolak kiri ya. Silakan. Legitimasi apa yang kalian miliki ketika kalian gunakan hukum Taurat sebagai hukum kalian. Sementara kita ulangan 33 nomor 4 mengatakan ketentuan hukum dalam Taurat itu dikhususkan untuk Bani Yakub. Ya, untuk Bani Israel. Sementara dari 12 anak keturunan dari Israel, dari Yakub, tahu itu anak keturunannya siapa? Silakan. Tadi barusan abang mengatakan bahwa garis keturunan Yakub, betul? Apa? Tadi abang mengatakan garis keturunan Yakub, betul? Iya, Bani Israel itu anak keturunan Yakub. Dikatakan Saya Bani. tahu. Jadi bagaimana mungkin kita ingin membahas garis keturunan Yakub sedangkan kita tidak membahas dari mana Yakub itu berasal? Yang mau ku bahas bukan garis keturunan Yakubnya loh. Hukum Tauratnya. Nyambung nggak kau? Hukum Taurat itu diberi. Hukum Tauratnya yang punya hak atas Taurat itu Bani Israel. Bani Yakub. Bagaimana saya mau jelaskan kalau langsung digas, sabar. Jadi kamu membahas garis keturunan Yakub, bagaimana mungkin kita tidak membahas dari mana Yakub itu berasal? Jadi garis keturunan dari atas ke bawah diberikan kepada keturunan Abraham, betul? Udah lanjut aja terus aja. Jadi di mana hingga terakhir kembali kepada garis keturunan Abraham dalam Galatia 3 ayat 7, buka dulu. Galatia mulai. Kan kamu meminta legitimasi. Ya Allah, numpak aku katanya. Dengar dong, kamu Dan ingin kita Taurat mendengar lompat ke legitimasi. Galatia. Nyut katanya. Kan kamu ingin mendengar legitimasi. Gak mungkin kita perjanjian lama, perjanjian baru, kau jadikan legitimasi atas perjanjian lama. Kau bisa diskusi nggak kau Adi? Kan tadi kita membahas garis keturunan, betul? Ya enggak aja kau. Kita tadi membahas garis keturunan Yakub, betul? Ya udah, sebelum kau bawa kitab Galatia, aku tanya, yang tulis kitab Galatia siapa? Paulus. Paulus. Si Paulus ini nasab dia sampai kepada Abraham melalui bapaknya siapa? Nasabnya kepada di dalam Kristus kamu sudah
menjadi anak Kristus, Kristus. Siapa nama bapaknya Paulus? Kalau mau kau sambungkan nasabnya kepada Abraham, siapa nama bapaknya? Kan di sini kamu mengatakan bahwa hukum dari Tuhan itu hukum Taurat. Yang kita bahas di sini garis keturunan. Lompat lagi. Kemana-mana arah diskusi kau. Sabar. Gak sanggup kan? Penting dengar kau bercakap. Lompat ke kemana-mana. Gak akan sanggup tulang, santai. Memang. Karena di mana tulang sendiri tadi membawakan bahwa keturunan Yakub yang mendapat hukum Taurat, sedangkan Yakub adalah keturunan Abraham itu sendiri. Ya kau jelaskan dari 12 keturunan Yakub, apa korelasinya buatmu Oten? Apa korelasinya bagi Joel itu untuk Oten? Apa korelasinya? Oke, buka Galatia 3 ayat 7. Ya Allah, Galatia lagi. Kan kamu membahas Oten, betul? Ya kan? Kenapa nggak sanggup? Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka lah anak-anak Abraham. Yes. Nah ini perkataan siapa? Galatia 3 ayat 7. Iya, ini perkataan siapa? Galatia nomor 7 ini perkataan siapa? Saya baca dulu semua, nggak usah ditutupi dong. Kan sudah ku baca tadi. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ini perkataan siapa? Ya, perkataan Paulus. Nah, atas dasar siapa? Siapa yang dikatakan Paulus itu anak-anak Abraham? Jika engkau mengenal Kristus, maka engkau sudah menjadi lompat. Galatia 3:13 enggak ada tulisannya kayak gitu. Jika engkau mengenal Kristus. Galatia 3 ayat 7, ayat 7. Galatia 3 kan? Ayat 7. Iya, Galatia 3 nomor 7. Galatia 3 nomor 7. Bacaannya nggak kayak gitu isinya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Mana Kristusnya? Enggak aja kau. Galatia 3:29 kok 7, 29. Opungnya inilah memang ini. Galatia 3 ayat 29 juga. Di situ makin dijelaskan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sudah? Yes. Oke, atas dasar apa Paulus berkata begitu demikian? Atas dasar apa? Sudah jelas dikatakan atas dasar Iya. Kristus. Tidak bisa baca kah? Atas dasar apa Paulus berkata demikian? Tidak ada di sini dikatakan Paulus atas dasar Kristus. Aku berkata kepadamu, nggak ada. Ini omon-omon ini, omon-omon. Tahu omon-omon? Ini hanya omon-omon ini lagi. Kamu baca lagi. Atas dasar apa Paulus berani berkata demikian? Tidak kamu baca tadi? Sudah ku baca, sekarang ku tanya. Ketika Paulus berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Atas dasar apa Paulus berkata demikian? Dasar kita adalah milik Kristus. Ya Allah ya Tuhan. Dengar ya. Sabar Bang Faruk. Ketika Yesus berkata sesuatu, dia memiliki legitimasi dalam Yohanes 17 nomor 3. Di mana di situ dikatakan dia adalah utusan.
Ketika dia menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada Bani Israel, dia mendapatkan legitimasi. Karena apa? Dalam Yohanes 17 nomor 3, dia dinyatakan dia adalah utusan. Ketika Paulus berkata, jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Atas dasar apa Paulus berkata demikian? Apa legitimasi dimiliki Paulus berkata demikian?